saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada orang yang hidup dalam ketakutan karena takut disantet, takut diserang dengan kuasa-kuasa gelap. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita punya jaminan yang luar biasa. Itulah yang akan saya sampaikan sebentar kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena ada jaminan bagi kami anak-anak Tuhan, jaminan perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh kuasa manapun juga, termasuk oleh panglima iblis. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-11. Wahyu 12 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita semua, anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini kuasa darah Yesus itu bukan hanya karena kita berteriak, darah Yesus, bukan. Tapi harus disertai dengan apa katanya tadi? Kesaksian kita. Jadi kita pun harus menjaga dengan baik kesaksian hidup kita. Kesaksian itu apa? Seperti raport, ya, good report dalam hidup kita. Jadi biar kita keras-keras berteriak tentang darah Yesus, tapi kita masih hidup dalam iri hati, dengki dan cemburu, simpan akar pahit, luka batin dan dendam. Hidup kita tidak bisa sedih melihat orang lain beruntung, bersukacita melihat orang mengalami kemalangan. Tidak bisa, saudara sekalian. Darah Yesus itu hanya bisa melekat pada hidup yang kudus, tulus, dan lurus di hadapan Tuhan.
jaga baik hidupmu, kesaksianmu, rekam jejakmu, sehingga oleh anugerah Tuhan dengan mudah Ia melindungi engkau dari ujung rambut sampai telapak kaki. Engkau dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Saya ingin baca untuk saudara sekalian jaminan dari perjanjian lama. Mari kita lihat Bilangan pasal 23. Mari kita lihat Bilangan pasal 23 ayat 23. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Bilangan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan pada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi dalam perjanjian lama pun sudah ada jaminan. Tidak ada santet dan pelet yang dapat menyerang umat Tuhan. Tetapi kita pun harus menjaga diri, saudara sekalian. Konteks dari firman Tuhan ini menyedihkan, saudara sekalian. Karena ketika Bileam gagal mengutuk umat Tuhan karena lidahnya sudah dikendalikan oleh Tuhan, dia mau pulang ke Midian negaranya. Dia buat apa? Dia bujuk perempuan Moab untuk menjerat laki-laki orang Israel. Jadi ingat, perlindungan tadi darah Yesus itu, perlindungan dari ujung rambut sampai telapak kaki, maksud saya. Jangan beri celah kepada iblis. Misalnya dengan kemarahan, dengan caci maki orang, dari hidup etika dan moral yang tidak betul, pola dan gaya hidup yang tidak betul, tutur kata dan tingkah laku yang tidak betul. Itu menjadi celah iblis masuk menghancurkan kehidupan saudara sekalian. Jadi jaga baik hidup kita. Tadi saya sudah katakan, etika dan moral kita. Minta Roh Kudus untuk membaharuinya, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita. Minta Tuhan menjaganya supaya Ia bisa menjadi kesaksian. Karena ada jaminan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan menjaga akal budi kita saudara sekalian, sehingga terjamin dan aman, sehingga oleh anugerah Tuhan hidup kita bisa terlindung oleh kuasa darah Yesus. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita ini saudara sekalian. Ya, jadi di sana dikatakan tadi, darah anak domba melindungi kita. Konteksnya ialah peperangan rohani. Setelah lihat ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Berapa banyak? 1/3. Ini ya, 1/3. Ayat 4. Masih pasal 12. Dan ekornya menyeret 1/3 30% dari bintang-bintang di langit. Maksudnya itu malaikat-malaikat, dan melemparkannya ke atas bumi. Sekarang ada peperangan. Dan kata firman Tuhan tadi, bagian ayat 11 tadi, Tuhan mengalahkan dia, melindungi kita. Dia itu apa? Iblis. Melindungi kita dengan darah anak domba Allah. Kita pasti menang kalau kita berlindung dalam darah anak domba Allah. Yaitu ketika kita berhenti berbuat dosa, saudara sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh terima Yesus lahir baru dan dilepaskan dari kutuk, sehingga oleh anugerah Tuhan engkau terlindung aman. Ya, saudara sendiri bisa merasakan, misalnya ada orang yang setiap kali tidur mengigau, ketakutan, oleh karena diserang oleh kuasa iblis dalam jiwanya. Nah, hati-hati, sudah bisa dilepaskan, harus dilepaskan dari kutuk itu. Pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman ketika istirahat dan tidur, lepaskan itu semua dalam nama Yesus, dan saudara akan mengalami kehidupan yang aman dan nyaman, aman, tentram, karena ada darah anak domba Allah melindungi engkau dari ujung rambut sampai telapak kakimu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada mantra mempanterap kami, tidak ada santet peret yang dapat menyerang kami, kata jaminan firman Tuhan dalam Bilangan 23:3. Dan di sini kami juga dilindungi, dan tolong kami Tuhan, semua jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini, supaya kami menjaga kesaksian hidup kami dengan benar dan baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.